Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali, bisa bersilaturahim, berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait hibah penelitian. Pada pemaparan kali ini, kami mengangkat tema siap menyambut hibah penelitian kompetitif nasional tahun 2021. Ada dua konteks yang akan kita bahas. Yang pertama, dalam konteks kita mengusulkan hibah di tahun 2020 untuk pendanaan tahun 2021 yang kebetulan alhamdulillah sudah dibuka sejak tanggal 15 Oktober 2020 dan akan ditutup nanti pada tanggal 29 Oktober 2020. Kita juga akan mendiskusikan apa yang perlu kita persiapkan untuk konteks hibah usulan 2021, karena nanti kita akan bahas beberapa persyaratan yang mungkin bagi sebagian kita belum memungkinkan untuk mengusulkan hibah itu tahun 2020 ini. Di bagian depan slide ini ada beberapa gambar. Di situ ada ide bahwa segala sesuatu dimulai dari sebuah ide, termasuk ketika kita nanti ingin penelitian, tentu kita butuh ide untuk itu. Untuk penelitian kita juga butuh teamwork, karena di dalam konteks hibah dikti tidak dimungkinkan kita mengusulkan sebuah hibah hanya seorang diri. Kita butuh anggota minimal 1 orang, bisa 2 orang, dan seterusnya. Di dalam penelitian kita juga butuh fokus. Banyak dari kita punya ide terlalu banyak. Kita membaca buku tertentu, kita ingin meneliti tentang itu. Kita membaca jurnal baru, kita ingin meneliti tentang itu. Karena terlalu banyak ide kita itu, beberapa dari kita biasanya tidak menyelesaikan proposal hingga deadline yang ditentukan. Di dalam penelitian kita juga ketika nanti mengusulkan bisa diterima, bisa juga ditolak. Mungkin teman-teman yang saya rasa seluruh peneliti yang saat ini sering mendapatkan hibah, itu pasti pada masa-masa sebelumnya beliau-beliau juga pernah mengusulkan hibah dan tidak diterima. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana caranya supaya usulan proposal kita tidak ditolak, cara yang mudah ya jangan diusulkan, karena kalau sudah diusulkan ada peluang diterima dan ada peluang ditolak. Kita harus siap dengan kedua konsekuensi itu. Kita tidak perlu takut dengan gagal, proposal kita nanti tidak didanai dan seterusnya, karena itu bagian dari tahapan yang harus kita lalui. Ketika kita mengusulkan sebuah proposal, minimal paling tidak ada peluang untuk kita dapat hibah itu. Jadi kalau misalnya kita tidak usulkan, tentu tidak mungkin kita dapat hibah. Jadi tidak perlu terlalu takut untuk mengusulkan, tidak perlu kita mendramatisir masalah terkait kita belum bisa mengusulkan dan seterusnya. Teruslah mencoba sampai nanti kita bisa sukses, kita bisa mendapatkan hibah dengan usaha dan ikhtiar kita, dengan doa dan dukungan tim-tim kita. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan diskusi dosen-dosen yang berhak dapat hibah
dikti. Apakah semua dosen berhak? Nanti kita akan bahas. Apa yang perlu kita siapkan agar kita bisa dapat hibah? Apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang? Skema apa saja yang ditawarkan dan bisa kita ikuti? Karena mungkin dari banyak skim-skim yang ditawarkan, ada yang bisa dan tidak bisa kita ikuti. Bisa juga tidak ada satupun skim yang ditawarkan itu tidak bisa kita ikuti. Kita juga akan melihat karakteristik setiap skim hibah-hibah yang ditawarkan untuk pendanaan tahun depan. Baru nanti di bagian akhir kita akan membahas poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan dalam usaha kita menyusun proposal penelitian hibah. Kita mulai dari yang pertama. Dosen yang berhak dapat hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dikti. Kita singkat Litapmas. Pada kesempatan kali ini kita bahas penelitiannya saja dulu. Pada sesi berikutnya kita akan membahas pengabdian masyarakat secara tersendiri. Dosen yang berhak dapat hibah penelitian dikti, yang pertama harus statusnya aktif. Aktif sebagai dosen. Tentu yang bersangkutan masih hidup. Teman-teman, saudara kita yang sudah meninggalkan kita lebih awal, tentu tidak mungkin mengusulkan hibah. Tidak disarankan juga ada teman-teman lain, mitra koleganya yang menggunakan NIDN beliau-beliau untuk usulan hibah, karena tidak pantas itu. Yang kedua, ketika kita sebut aktif, tentu belum pensiun. Jadi kalau dosen pegawai negeri sipil yang belum menjadi guru besar, itu batas usia pensiunnya 65 tahun. Jadi kalau misalkan umur kita sudah lewat dari masa itu, tentu kita tidak bisa mengusulkan kembali karena kita sudah tidak aktif. Kecuali senior-senior kita, kolega kita yang sudah menjadi guru besar, pada umur-umur itu beliau masih produktif dan bersama-sama kita di kampus. Disebut aktif juga ketika kita tidak sedang tugas belajar. Ketika nanti kita dapat hibah apa saja dan kita memutuskan untuk studi lanjut, kita tugas belajar, maka kita tidak diperkenankan ikut hibah penelitian. Kecuali pada skim pasca sarjana ada hibah disertasi doktor atau hibah-hibah pasca sarjana yang lain. Dosen yang berhak dapat hibah dikti itu juga disarankan memiliki NIDN karena ini satu-satunya pintu masuk. Khusus untuk ketua. Di dalam beberapa hibah kami lihat ada beberapa skim hibah tertentu yang mengizinkan anggotanya itu dari unsur non-dosen, tapi harus salah satu anggotanya memiliki NIDN, artinya anggotanya dari unsur dosen, satu orang minimal, boleh ada anggota dari unsur-unsur yang lain. Kemudian dosen yang berhak dapat hibah dikti, tentu dosen yang bersedia taat dengan aturan-aturan yang dibuat terkait hibah itu. Jadi kalau ada dari kita yang ingin benar sendiri saja, ingin menang sendiri saja, itu saya pikir tidak cocok dengan konteks hibah kompetisi yang dibuat oleh dikti karena cukup banyak aturan-aturan, deadline-deadline waktu yang harus diikuti oleh peneliti. Jadi mungkin ada dari kita yang kesulitan mengatur waktu karena kesibukan-kesibukan yang lain, mungkin bisa mengatur
strategi yang berbeda, sehingga apa yang dijadikan tuntutan, baik penelitian maupun tuntutan luarannya, bisa nanti dipenuhi dengan baik. Kemudian, dosen yang berhak dapat hibah, ini dosen yang layak sebagai pengusul. Jadi kata layak dan tidak layak ini kata sistem ya, bukan kata saya. Jadi nanti ada kategori dosen yang layak mengusul pada skim-skim yang ditentukan. Kemudian, yang terakhir, tentu dosen yang berhak dapat hibah adalah dosen yang membuat usulan hibah itu. Jadi tidak ada ceritanya dosen dapat hibah padahal tidak membuat usulan. Berikutnya, apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang ini? Yang pertama, kita bisa menulis artikel untuk publikasi. Mungkin tahun ini kita tidak bisa mengusulkan karena ada syarat yang belum bisa kita penuhi, maka mulai hari ini, saat ini kita mempersiapkan diri kita, menulis artikel dari data-data kita bersama tim, sehingga pada usulan tahun yang akan datang, kita bisa mengusulkan karena sudah memenuhi syarat. Kita juga disarankan membuat HKI pada beberapa karya yang sudah ada. Nanti di rubrik kita akan lihat bahwa HKI ini punya nilai tersendiri. Dosen yang punya HKI lebih banyak dengan dosen yang punya HKI lebih sedikit. Mungkin kualitas proposalnya mirip-mirip, tapi nilainya akan berbeda karena ada track record di situ. Dan HKI menentukan salah satu item di track record itu. Langkah berikutnya, teman-teman bisa memperbaiki dan mengupdate data masing-masing di Sinta maupun SIM Litapmas. Karena kita, kalaupun misalnya punya buku banyak, hanya ada di lemari, hanya ada di meja kerja kita, tapi di SIM Litapmas, di Sinta tidak ada, maka ketika masa penilaian kita dianggap tidak punya buku. Jadi karena reviewer itu bekerja sesuai apa yang dilihat di sistem. Begitu juga kalau kita punya haki, kalau ada kita update di situ, kalau kita punya jurnal, kita update di situ, baik di Sinta maupun SIM Litapmas. Ini penting bagi kita seluruh calon-calon pengusul, peneliti-peneliti pengusul hibah penelitian, karena seperti tadi disampaikan, reviewer itu bekerja sesuai apa yang dilihat saat penilaian berlangsung. Jadi kalaupun misalnya ada teman kita sendiri punya buku banyak, tapi di Sinta dan SIM Litapmasnya tidak ada, maka kita anggap mereka tidak punya buku saat usulannya dinilai. Kemudian yang keempat, kita mempersiapkan proposal sesuai skim yang diikuti. Ini kenapa dimunculkan di tahap-tahap akhir, karena bisa jadi ada proposal kita tulis, proposalnya sudah jadi, setelah kita cek, ternyata kita belum relevan, belum pas, belum layak untuk mengusulkan hibah tahun ini. Itu nanti ada rubrik, kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya. Apa yang harus dilakukan agar kita, dosen atau peneliti, dapat hibah dari Dikti? Yang pertama, kita akan membaca panduan terkait usulan hibah itu. Ini penting karena teman-teman selalu ada karakteristik yang berbeda pada setiap panduan yang dibuat. Dari dulu panduan kita sempat ikuti, mungkin ada panduan edisi 9, ada 10, panduan 11, ada panduan 12, panduan 12 revisi, ada panduan 13 yang tahun 2020. Minimal biasanya yang berubah jenis-jenis skim yang ditawarkan,
syarat-syarat pengusul yang boleh mengusulkan hibah tahun berjalan, atau ketentuan-ketentuan lain sesuai perubahan aturan-aturan yang berlaku secara nasional. Nanti kita akan lihat panduan yang terbaru seperti apa. Yang kedua, kita semua harus memutuskan akan ikut hibah. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan ikut hibah tahun ini. Ini penting karena banyak juga dari kita yang membaca panduan, sudah punya rencana-rencana, tapi mungkin yang bersangkutan tidak ingin ikut hibah tahun ini. Nah, bisa ikut tahun berikutnya mungkin. Ini penting diputuskan agar kita punya semangat, termotivasi kita untuk menyelesaikannya. Kemudian kita membentuk tim peneliti. Seperti tadi disampaikan, kita tidak diperkenankan mengusulkan proposal itu seorang diri. Jadi ada tim minimal 1 orang. Kalau kita ingin ikut skim penelitian dasar, ada anggotanya 1 orang minimal, boleh 2 orang, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita ingin ikut skim penelitian terapan atau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, itu juga tidak boleh sendiri, ada tim yang harus bersama-sama kita bekerja. Baru kita mulai menulis proposal. Nah, proposal kita akan tulis sesuai skim, kita akan tulis sesuai pedoman yang dibuat di buku panduan. Kita akan menulis proposal sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Karena di dalam proposal usulan sejak 2-3 tahun terakhir, itu jumlah kata-katanya sudah ikut di sistem, ada template, tinggal kita isi di situ, abstrak ketentuannya berapa kata, bab 1, latar belakang pendahuluannya ada berapa kata, tinjauan pustakanya berapa kata, dan seterusnya, itu ditentukan. Sehingga kita disarankan membaca dan mengikuti panduan yang sudah dibuat dalam menulis proposal itu. Selanjutnya kita akan memeriksa kembali proposal. Nah, ini pada tahap ini kita bisa bersama-sama dengan kolega meminta kesediaan teman-teman kita yang mungkin sudah pengalaman dengan hibah. Kita bisa minta bantuan kolega-kolega kita di prodi yang sama untuk memberikan feedback terkait proposal kita. Bisa juga mahasiswa kita yang kita minta memeriksa kembali proposal, karena biasanya ketika kita yang membuat proposal dan mengecek kembali, ada peluang kesalahan-kesalahan itu tidak ditemukan dibanding orang lain yang melakukannya. Tahap berikutnya kita akan mengirim proposal kita ke sistem. Disubmitnya ke Simlitapmas sesuai aturan yang ditentukan dengan akun masing-masing, NIDN masing-masing pengusul. Baru yang terakhir, kita akan memperbanyak doa kita, bisa bersedekah di situ. Sedekah yang saya maksud tidak dalam konteks hanya sedekah uang atau barang saja. Dengan kita berbagi, memberi feedback ke teman-teman kita, itu bentuk sedekah juga. Dengan kita membantu, memudahkan urusan orang-orang yang berkaitan dengan kita, itu juga bentuk sedekah kita juga. Ketika kita membantu, meringankan, memudahkan urusan orang-orang lain yang terkait dengan kita, insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lihat kewenangan pengusulan dan pengelolaan penelitian, karena ada klaster yang berbeda masing-masing kampus, ada yang binaan, ada yang madya, ada yang utama, ada yang mandiri.
Yang binaan bisa ikut skim apa saja, ada diberi tanda centang di situ. Yang madya juga sama, yang utama ada beberapa skim yang boleh diikuti dan tidak boleh diikuti. Begitu juga yang klaster mandiri, ada yang boleh dan tidak boleh diikuti. Nah, di dalam skim ini ada yang kategorinya kompetitif nasional, ada kategori penelitian desentralisasi, dan ada kategori penelitian penugasan. Kategori kompetitif nasional, proposal-proposal yang masuk, itu akan dikoreksi oleh reviewer yang ditunjuk oleh kementerian, kemudian di-ranking sesuai porsi dan kuota anggaran yang disiapkan, kemudian diumumkan sesuai dengan kuota-kuota tersebut. Adapun di skim desentralisasi yang mulai diikuti oleh perguruan tinggi di klaster madya, utama dan mandiri, ada kewenangan untuk menentukan secara mandiri penelitian-penelitian yang akan didanai. Jadi kalaupun tetap masih ada penilaian oleh tim di pusat, ada juga kontribusi dari reviewer di tingkat internal di situ. Kemudian ada penelitian penugasan, ini biasanya diberikan pada kampus dari yang binaan sampai mandiri pada penelitian yang sesuai dengan kebutuhan nasional, pada peneliti yang sudah dipercaya, track record-nya bagus, dan seterusnya. Termasuk pada skema World Class Research, ini ada beberapa tim senior-senior kita lihat di pengumuman itu sudah ada yang bisa mendapatkan skim ini. Ada tahapan-tahapan penilaian ketika diumumkan, tawaran hibah sudah diumumkan seperti sekarang. Masing-masing dosen akan mengusulkan sesuai dengan skema, baik yang kompetitif nasional, skema desentralisasi maupun penugasan. Nanti seluruh proposal akan diseleksi, baik administrasi, seleksi dokumen, sampai pada penilaian kualitas isi proposal. Kemudian ada penetapan judul-judul yang didanai berdasarkan hasil seleksi dan ketersediaan dana. Kemudian pelaksanaan itu diawali dengan kontrak-kontrak penelitian, dilanjutkan dengan kegiatan pengawasan, ada monep, baik dilakukan secara internal maupun eksternal. Bisa dilakukan secara online, tahun lalu sudah mulai online, ada juga yang dikunjungi secara langsung. Kemudian ada pelaporan, ada laporan kemajuan, ada laporan tahunan, ada laporan akhir tahun. Nah, itu berbeda. Kemudian ada penilaian luaran, baik luaran wajib maupun luaran tambahan. Luaran tambahan ini terkait dengan insentif jika misalnya kita menjanjikan jurnal internasional sebagai luaran tambahan, maka kita berhak untuk mendapatkan insentif jika luaran itu sudah tercapai. Berikutnya teman-teman, kita akan lihat tahapan-tahapan seleksi. Tahap yang pertama adalah seleksi administrasi. Pada bagian ini, reviewer akan menilai kualifikasi rekam jejak termasuk dokumen-dokumen pendukung sebelum penilaian usulan. Jadi rekam jejak, substansi, RAB, setiap usulan itu baru dinilai setelah peneliti lolos dari seleksi administrasi yang dibuat. Evaluasi administrasi ini mencakup beberapa hal. Jadi yang pertama, dari list di depan, di monitor, kita bisa lihat ketika kita mengusulkan skim penelitian dasar,
Maka ada 3 pertanyaan yang jawabannya harus ya semua. Kalau salah satu pertanyaan itu terjawab tidak, maka proposal kita akan selesai sampai di situ saja. Apakah ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi? Dalam hal ini terindeks di Scopus maupun Web of Science. Kalau misalnya kita tidak punya, maka jawabannya tidak. Tapi ada atonya ya. Atau apakah ketua pengusul punya jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan peringkat 2, Sinta 1, Sinta 2, sebagai penulis pertama atau corresponding author. Jika pertanyaan ini terjawab tidak, maka proposal kita tidak akan dibaca lebih lanjut. Reviewer tidak akan baca, pada tahap ini, reviewer itu belum baca judul penelitian kita apa, belum baca abstrak kita bagaimana, apalagi melihat komponen-komponen yang lain. Sehingga tadi kenapa disarankan di awal, langkah awal yang harus dilakukan oleh teman-teman yang merencanakan ikut hibah, itu memastikan publikasinya sudah ada untuk memenuhi syarat ini. Karena kalau pertanyaan pertama ini terjawab tidak, maka sia-sia juga usaha kita menulis proposal itu. Pertanyaan yang kedua, jika nanti kita sudah punya publikasi, pertanyaan kedua, apakah publikasinya mencantumkan URL atau link artikel dengan benar? Jadi, kalau artikel kita ada, beberapa artikel tapi linknya tidak ada, terjawab tidak, maka nasibnya sama. Usulan kita tidak akan dinilai. Sampai sini selesai sudah. Kemudian yang ketiga, apakah penulisan usulan sesuai panduan? Jumlah-jumlah kata per bagian. Nah, ini umumnya sudah pengalaman kami lihat beberapa tahun terakhir, umumnya pertanyaan yang ketiga ini terpenuhi. Tapi karena pertanyaan pertama atau yang kedua tidak terpenuhi, proposal yang bersangkutan tidak dinilai lagi. Ya, selesai di sini. Jadi kami istilahkan gugurnya di ronde 1. Nah, seperti itu. Di skim terapan itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa ketua pengusul punya rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau minimal memiliki 1 KI status terdaftar. Ini kalau jawabannya ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah publikasi ketuanya mencantumkan URL artikel dengan benar, atau dokumen pendukung KI-nya sudah dilampirkan? Kalau jawabannya ya, kita bisa terus ke yang ketiga. Mitranya ada apa tidak ada? Ada buktinya apa tidak? Kalau sudah ada, maka juga jawabannya ya. Keempat pertanyaan ini harus jawabannya ya semua. Jadi kalau misalnya ada salah satu tidak, nasibnya sama. Usulan kita gugur di evaluasi administrasi. Ini penting kita lihat supaya kita bisa mengukur diri kita, tahun ini sudah bisa mengusulkan apa tidak. Jika tahun ini belum bisa mengusulkan, maka apa yang kita bisa persiapkan agar tahun depan kita sudah bisa mengusulkan hibah ini. Penelitian pengembangan lebih berat lagi syaratnya. Kita harus punya rekam jejak publikasi minimal 5 artikel.
Jadi kalau kita masih punya 3, masih punya 4, track record kita bagus, tetap sistem itu tidak mau tahu. Mintanya minimal 5 artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. Ini banyak salah tafsir teman-teman karena judulnya depannya pengembangan, kita pilih skim penelitian pengembangan. Nah, padahal ketentuannya ada syarat-syarat yang cukup berat yang tidak mungkin kita penulis pemula, peneliti pemula tiba-tiba langsung ikut penelitian pengembangan kalaupun judul kita ada pengembangannya di depan. Apakah publikasi ketua pengusul mencantumkan URL artikel dengan benar, dan seterusnya? Apakah punya mitra investor? Apakah penulisannya sesuai panduan? Teman-teman yang mungkin beberapa tahun terakhir sudah pernah dapat hibah pada skim yang lain, kemudian track record-nya bagus, memenuhi syarat dengan 5 artikel ini, silakan mengusulkan penelitian pada skim penelitian pengembangan, karena ini juga skim yang dananya paling besar ini. Berikutnya ada PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi. Di PKPT ini ada 2 pengusul, ada namanya TPP, dari perguruan tinggi pengusul, ada TPM dari perguruan tinggi mitra. Jadi ada ketua pengusul dan ada ketua mitra. Ada beberapa ketentuan yang boleh jadi mitra kita itu harus doktor. Kemudian minimal punya 5 publikasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. Ini yang boleh ikut PKPT, ini hanya perguruan tinggi klaster binaan dan perguruan tinggi klaster madya. Yang mandiri dan utama tidak boleh lagi. Jadi dosen-dosen muda dari perguruan tinggi klaster binaan maupun klaster madya boleh ikut skim PKPT. Hanya saja untuk usulan tahun 2020, pendanaan 2021, skim ini tidak dibuka. Tapi kalau kita lihat panduan, skim ini masih tertulis di sana, sehingga ada kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang, skim ini akan dibuka kembali. Jadi, kita bisa mempersiapkan lebih awal. Apakah publikasi ketua pengusul mencantumkan URL artikel dengan benar? Ada beberapa catatan penting di sini. Klaster perguruan tinggi yang jadi mitra itu harus lebih tinggi. Jadi kalau kita masih di klaster binaan, kita boleh ambil mitra di klaster madya. Kalau kita dari klaster madya, boleh mengambil dari klaster mandiri atau klaster utama. Nah, catatan penting berikutnya, TPM, mitra kita, tidak berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan TPP. Ada juga catatan tambahan di buku panduan itu, TPM bukan berasal dari kampus tempat studi kita terakhir. Seperti itu. Ini untuk jadi catatan bagi teman-teman nanti mungkin dosen perguruan tinggi di klaster binaan maupun di klaster madya yang merencanakan ikut skim PKPT di tahun-tahun yang akan datang. Kalau di dalam isian ini terjawab ya semua, akan diproses. Kalau ada yang tidak, maka selesai sudah dia. Tidak akan dibaca lagi proposalnya. Ini adalah contoh tampilan hasil evaluasi usulan. Ini yang saya sampaikan tadi, layak dan tidak layak. Ketika ini kita isi secara online, reviewer mengisi secara online, ketika ini dicentang ya, maka dia layak. Salah satu terjawab tidak, maka dia tidak layak. Seperti itu. Ketika dia layak, baru bisa dilanjutkan ke penilaian kelayakan usulan. Apa saja yang dinilai berikutnya, kita akan lihat. Di evaluasi usulan,
ini ada persentase, proporsi skor, ada rekam jejak, dan substansi isi proposal. Pada penelitian dasar dan penelitian terapan, rekam jejak itu nilainya 40%, substansinya 60%. Nah, di sini pentingnya, kalau misalnya ada dua proposal, kualitasnya sama, dengan pengusul dengan rekam jejak berbeda, tentu nilainya akan berbeda juga karena rekam jejak punya persentase yang juga cukup besar. Kemudian di penelitian pengembangan juga ada penilaian sekitar 30% untuk track record dan 70% untuk substansi proposal. Pada skim pemula, karena ini dosen yang baru punya NIDN, sudah boleh mengusulkan, rekam jejaknya tidak dinilai. Jadi semata-mata penilaiannya dari substansi proposal saja. Di PKPT ada 15%. 15% ini dinilai dari mitra, dosen mitra kita. Kalau misalnya ini terpenuhi, maka 85% itu akan jadi bobot persentase untuk proposal. Adapun skim-skim yang lain yang penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, maupun penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi, proporsi presentasinya sama dengan yang dasar, terapan, dan penelitian pengembangan. Yang di bawah ini untuk skim pasca sarjana. Rekam jejaknya pengusul itu tidak dinilai, ada 0% saja di situ, semata-mata dari substansi proposal. Kalaupun rekam jejak itu tidak ada presentasinya, di skim pasca sarjana, karena masuk dalam kompetitif nasional, di panduan juga masih ada. Karena ini masuk di penelitian kompetitif nasional, maka kita harus memastikan bahwa pengusulnya lolos di seleksi administrasi yang tadi, memenuhi sekian publikasi, ada minimal 2, dan seterusnya, itu harus terpenuhi. Kalaupun di penilaian evaluasi usulan, rekam jejak itu tidak dinilai, 0% saja. Berikutnya, ketika sudah lolos di tahap evaluasi administrasi, ada penilaian rekam jejak pengusul. Nah, di sini pentingnya teman-teman. Dosen yang punya publikasi berupa artikel di jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author, kalau tidak punya, nilai kita 0. Kita punya 1-2, nilainya ada, beda-beda. Kalau kita punya 3-5, juga nilainya beda-beda. Kalau kita punya lebih dari 10, nilainya maksimal. Kita punya 11, 12, dan seterusnya. Itu kenapa kami sangat menyarankan kita semua yang merencanakan ikut hibah-hibah penelitian di tahun yang akan datang, mulai menulis dari sekarang. Jika kita tahun ini sudah menerima dana penelitian, kita bersungguh-sungguh mencapai luaran penelitian kita sehingga tahun-tahun yang akan datang bisa didanai, bisa mengusulkan kembali. Item yang kedua, apakah publikasi jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 dan atau proceeding internasional terindeks, baik terindeks di Scopus maupun Web of Science, kita punya sebagai penulis pertama atau corresponding author, yaitu juga skornya beda-beda. Kalau tidak ada, nilai kita 0. Kita punya 1-2, nilainya ada. Kita punya 3-5, nilainya ada. 6-10, nilainya ada. Begitu juga kalau kita punya lebih banyak lagi.
Buku juga sama. Ketika kita punya buku 1, kita punya buku 2, kita punya buku lebih dari 3, itu nilainya beda-beda. Itulah pentingnya kita berusaha bersama tim penelitian membangun track record dengan mencapai luaran-luaran penelitian yang kita sudah janjikan, baik itu penelitian yang dilakukan dengan dana mandiri, penelitian dengan dana PNBP, maupun penelitian dari sumber-sumber dana yang lain. Perolehan kekayaan intelektual juga ada poinnya sendiri-sendiri. Itu kenapa disarankan tadi di awal ada tahapan-tahapan kita mencapai luaran-luaran untuk penilaian track record kita. Berikutnya ada penilaian kelayakan usulan penelitian. Ini baru kita lihat proposalnya. Apakah usulannya relevan, apa tidak, sesuai tema dan topik yang ditentukan, apakah kualitas dan relevansi tujuan, masalahnya, state of the art, metode dan kebaruan penelitian, signifikan apa tidak signifikan, kurang signifikan, cukup signifikan. Ini di dalam isian reviewer itu tinggal dicentang saja, itu skornya mungkin otomatis ya dari sistem. Kemudian keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya dan rencana ke depan, ini terkait roadmap penelitian masing-masing. Kita sudah menyertakan roadmap dengan tidak menyertakan roadmap, itu nilainya berbeda. Itu kenapa roadmap disiapkan space tersendiri di dalam sistem untuk diunggah dalam bentuk gambar di dalam proposal kita. Tidak ada roadmap, nilai kita tidak ada. Ketika ada, kemudian tidak jelas, nilainya masih ada. Ketika roadmap kita ada, terkait dengan usulan penelitian kita, dan kita buat dengan jelas, nilainya juga lebih baik. Begitu juga dengan kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Ada kita kompeten, tugas tidak jelas, cukup kompeten, tugas cukup jelas, sangat kompeten dengan tugas sangat jelas. Itu ada bagian-bagian di sini, tipis-tipis bedanya, sehingga di sini penting kita juga berdoa ya, berdoa karena bagaimanapun teman-teman yang menilai juga manusia. Berikutnya ada penilaian pada kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugasnya. Jadi kalau tugasnya tidak jelas, dengan pembagian tugasnya cukup jelas, dengan tugas masing-masing sangat jelas, itu nilainya juga berbeda-beda. Sehingga setiap proposal disarankan menyertakan pada bagiannya masing-masing tim peneliti dan pembagian tugasnya. Di isian sistem itu sudah ada, nanti tinggal diisi saja di dalam Simlitapmas itu. Jadi kalau misalnya kita cetak proposal, nah itu nanti bisa kelihatan. Oh ternyata setelah dicetak jadi begini proposal kita. Baru ada penilaian kualitas luaran wajib, baik itu jurnal, buku, artikel, maupun book chapter. Pada skim luaran wajib, pada skim terapan dan pengembangan, itu luarannya juga berbeda-beda, nanti dicek sendiri-sendiri. Kemudian ada penilaian kewajaran metode, tahapan target capaian, kesesuaian TKT, jadi kalau riset dasar, TKT-nya 1-3, penelitian terapan 4-6, kemudian penelitian pengembangan 7-9, nanti kita lihat di slide berikutnya ada dibahas khusus.
Berikutnya ada jadwal penelitian. Ini karena jadwal di rubrik itu sudah ada, di template itu sudah ada, tinggal kita ikuti saja. Tinggal kita isi kegiatannya apa, bulan keberapa. Nah, jika itu nanti sesuai dengan cukup sesuai dengan tidak ada sama sekali, itu nilainya berbeda. Rubrik ini sengaja ditayangkan supaya kita ada gambaran apa yang perlu kita persiapkan agar setiap item yang dinilai ini nilai kita bagus. Kemudian ada penilaian terkait sumber primer pengacuan pustaka. Jadi kalau misalnya rujukan primer dan mutakhir hanya 1-50%, dengan kita punya rujukan primer dan mutakhir lebih dari 80%, itu juga nilainya berbeda-beda. Itu kenapa disarankan ketika kita membuat usulan penelitian, rujukan referensi kita adalah jurnal-jurnal terbaru, tahun-tahun terakhir, agar pada item ini nilai kita bagus, agar juga kelihatan posisi penelitian kita dibanding penelitian-penelitian yang lain yang sedang berjalan atau yang sudah selesai oleh peneliti-peneliti lain. Ada juga penilaian pada mitra, baik kerjasama maupun mitra pengguna hasil, ataupun dukungan pendanaan dari mitra. Itu nilainya ada pada masing-masing skim, nanti kita bisa lihat. Berikutnya baru kita usulkan melalui Simlitapmas dengan NIDN masing-masing, password masing-masing. Ini selalu ada penjumlahan di bagian bawah untuk memastikan bahwa yang mengisi itu bukan robot. Jadi kalau misalnya yang tidak mau pusing-pusing, bolehlah siapkan kalkulator di tahap ini. Demikianlah kawan-kawan, bagian pertama dari seri persiapan kita untuk hibah penelitian, baik yang kompetitif nasional maupun desentralisasi untuk tahun usulan 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan proposal kita diterima untuk didanai tahun depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.